Di sini gue pengen tanya ke kalian semua. Kalian tahu nggak sih, apa satu hal yang paling disesali semua orang, termasuk lu di sini? Semua orang yang nonton di sini akan nyesel pas sebelum dia mati. Ini lu bisa cross check gue, lu fact check gue, semua studi yang ada tentang hal ini. Cuman satu, lu tau nggak? Penyesalannya manusia, semua umat manusia penyesalannya satu. Ketika mereka di interview, ya udah diranjang, mereka udah mau mati nih, hidupnya udah di ujung nih, udah tua, udah pengen mati atau sakit, udah pengen mati. Ini studinya tanya ke mereka satu-satu. Apa sih yang lu paling nyeselin di dunia ini? Selama hidup lu ini apa yang lu paling nyeselin? Mereka semua ngomong satu hal. I wish I had live a life true to myself. Andai gua hidup sesuai dengan diri gua sebenarnya. Bukan ekspektasi orang lain, tapi sesuai diri gue sebenarnya. Ini adalah hal yang gue tahu dari dulu. Menurut gue, hal paling menyedihkan dari orang-orang miskin. Kalau lu nonton sini dan lu masih miskin, hal paling menyedihkan itu bukan cuma sekedar lu nggak bisa bawa orang tua lu naik haji. Bukan cuma sekedar lu liat mak lu jadi tukang cuci piring di rumah keluarga lu. Bukan cuma lu datang ke tongkrongan temen lu dengan mobil paling jelek. Bukan dengan lu kerja di tempat paling menyebalkan. Bukan itu, ya. Tapi lu akan menyesal di penghujung hidup lu. Lu tidak bisa live your life to the fullest. Artinya apa? Lu tidak bisa menikmati hidup lu seluruhnya. Dan lu tidak bangga dengan apa yang lu kerjakan. Lu sebelum mati, lu akan nyesel lu hidup tanpa cerita. Ini gue kasih tahu lu semua di sini ya. Kalau gue, amit-amit ini gue dipanggil nih sama yang di atas. Hari ini juga. Bener-bener hari ini juga. Gue tidak ada satu pun yang gue pengen balikin. Gue tidak pengen balik waktu. Tidak ada yang pengen gue benerin. Karena gue ngerasa gue live my life to the fullest setiap harinya. Setiap gue bangun pagi, sampai tadi gue masih meeting di kantor, gue syuting ini sekarang. Semua yang gue lakukan itu ada artinya. Lu mau tahu di sini, yang gue sebut hal paling menyedihkan ya dari orang miskin itu apa? Ini gue akan kasih lu analogi, biar lu lebih gampang masuk ke kepala lu apa yang gue maksud dengan lu wish ya, you had a life true to yourself. Anggap lu punya temen nongkrongan, berlima. Ada satu pecundang, dan ada 4 orang yang sangat-sangat kaya dan sangat-sangat sukses. Anggaplah mereka ini semua teman satu SMA. Berlima ini. 4-nya itu jadi super sukses, super kaya, dan satunya jadi orang biasa aja. Menurut lo, apa yang paling menyedihkan dari orang yang biasa aja dan miskin ini? Apakah cuma karena dia ketongkrongan yang lain pakai Ferrari, pakai Lambo, pakai McLaren, pakai Aston Martin, terus dia naik mobil Avanza? Mungkin dia masih bangga dengan Avanzanya. Mungkin bukan itu yang bikin dia sedih. Mungkin juga bukan ditanya, oh lu habis ngapain hari ini? Oh gue di kantor gitu. Bukan cuma hidupnya yang biasa aja. Yang 4 nih misalnya istrinya cantik-cantik, cuma dia sendiri yang istrinya jelek. Bahkan bukan itu, mungkin dia beneran sayang sama istrinya. Lu mau tahu yang paling menyedihkan apa? Dia tidak punya cerita hidup. Maksudnya apa? Untuk orang sampai sukses, gue tahu itu ada perjuangan yang luar biasa. Semua teman-teman gue yang sukses itu perjuangannya luar biasa dan gue tahu sendiri. Kalau ada seperti itu, ya 4 orang sukses dan 1 orang biasa aja, dia tidak punya cerita apa-apa. Contoh, gue nih, ya, gue itu ketika gue sukses, itu banyak sekali tantangan yang gue hadapi di hidup gue yang gue harus overcome, yang harus gue lewati. Anggap kita mengarungi laut. Ketika gue naik kapal, di depan itu ada monster bentuk ular begitu besar sekali, dan gue berhasil lawan gitu kan. Walaupun ada kena siripnya, tangan gue udah kayak setengah mau buntung, mata gue copot gitu kan. Tapi itu justru jadi cerita kan. Luka-luka di tangannya, gue kena hempas ekornya, terus tulang gue ada yang patah gitu. Itu justru jadi cerita hidup. Ketika ada di rumah gue, ya ketika gue berhasil lawan monster itu, raja di tempatnya itu ngasih gue hadiah yang luar biasa besar. Karena berhasil bunuh monster yang banyak bunuh rakyatnya. Gue dikasih uang yang sangat banyak, dan akhirnya apa? Hidup mewah. Ya, walaupun gua mata udah nggak ada satu, itu di belakang tempat kursi gua itu ada kepala monster yang gua potong, gua taruh di atas kepala situ. Dan teman gua misalnya satu lagi, dia udah berhasil masuk ke goa lawan naga gitu kan. Dia punya armor itu isinya udah kena bakar semua, udah kena bakar sama api semua. Ya udah gosong gitu. Tangannya pun luka bakar semua, setengah kepala luka bakar. Tapi itu ada kepala naga di belakang rumahnya. Semuanya punya monsternya masing-masing. Gue udah lawan ular di laut, ada yang lawan naga, ada yang lawan monster yang lain. Tapi satu orang ini yang paling sedih adalah apa? Dia tidak ikut perjalanan itu. Semua yang lain tuh punya naganya masing-masing. Semua punya monsternya masing-masing. Tapi satu orang ini, dia orang yang cuma gak ikut perjalanan itu. Dia tidak punya cerita apa. Dia gak bisa cerita, oh gue kena ekornya begini. Atau gue tamengin apinya. Walaupun ini gue tangannya kebakar semua, tapi akhirnya naganya kalah. Dia tidak punya cerita itu. Itu yang paling menyedihkan. Dan di akhir hidupnya, ketika dia sudah mau mati, dia tidak punya cerita seperti itu. Itu yang makanya gue bilang, orang miskin tuh pasti sedih matinya. Menurut gua ya, hidup ini adalah sebuah permainan. Hidup adalah sebuah game. Dan high score-nya apa? High score-nya adalah uang. Orang ya, kalau bisa bilang uang itu nggak penting, gua udah tahu orang itu pasti goblok. Ada yang bantah gua nih, ada yang bilang, oh ada beberapa penemu yang hebat di dunia ini, tapi nggak punya uang. Menurut gua dia adalah orang yang bodoh. Karena kalau dia beneran pintar, dia harusnya tahu ya bahwa uang itu adalah solusi dari semua permasalahan hidupnya. Dia berarti adalah orang yang egois. Ya makanya bodoh.
Dia egois, dia merasa idealis, dia merasa dia pintar, dia gak usah nyari duit. Elon Musk ketika dia interview, lu bisa cek nih, interview salah satu yang terakhir dia. Ditanya nih sama interviewer, siapa sih yang menurut lo orang paling pintar di dunia selain lu? Jawabannya dia siapa? Oh, pertama dia mikir kan, abis itu dijawab. Larry Ellison yang bikin Oracle. Kedua, yang menurut dia pintar juga, Larry Page yang bikin Google. Ketiga, Jeff Bezos yang bikin Amazon. Tiga-tiganya ini adalah orang yang sangat sukses dan sangat kaya. Dan orang yang sangat pintar menurut Elon Musk, ya ini 3 orang ini. Yang intelektualnya super tinggi, udah pasti orang kaya. Jadi lu jangan percaya kalau ada yang kesannya intelektual tapi sebenarnya nggak punya duit. Kenapa lu tidak selesaikan game uang dulu sebelum lu baca tentang hal yang lain, sebelum lu melakukan hal yang lain? Karena itu adalah high score dari hidup. Yang sedihnya dari orang miskin itu bukan cuma dia nggak punya high score-nya, tapi high score itu yang bisa buka banyak peta-peta baru. Ya itu persis kayak main game. Uang lu banyak, lu bisa unlock map bahkan di dunia ini. Oh, lu bisa ngelihat Eropa seperti apa, lu bisa melihat pegunungan di Swiss seperti apa. Lu kalau mati miskin, orang tua lu nggak pernah lihat semua itu. Mereka cuma di kampung lu doang yang jelek. Yang lu anggap bagus itu enggak, itu sampah. Lu belum jalan-jalan ke Santorini. Lu belum lihat gitu loh dunia ini seperti apa. Itu bisa dibuka map dunia ini itu sama uang. Contoh ya, gue ngumpul. Kenapa gue suka cari ibaratnya pertemanan yang sama-sama sukses? Ketika gue ngumpul sama anak-anak di grup kita, ya di Holy Wings, itu semuanya punya ceritanya masing-masing dan seru sekali. Mereka tuh punya monsternya, punya naganya masing-masing. Contohnya Hotman, dia cerita zaman dulu ya, itu nggak ada yang kayak gini bisa viral-viralan. Pengacara zaman dulu tuh harus bawa pistol, harus punya izinnya untuk bawa pistol kemana-mana. Karena bahaya profesi pengacara zaman dulu. Kalau sekarang nggak, orang nggak berani macam-macam karena tinggal diviralin. Zaman dulu kan nggak ada viral-viralan. Ada monsternya masing-masing gitu. Andrew ketika punya gadanya itu dibobol sama oknum TNI. Itu seru sekali gitu ceritanya. Ketika Ivan dikerjain sama orang sampai outletnya ditutup semua. Itu banyak cerita-ceritanya. Ada monster yang ditaklukkan masing-masing orang. Sampai mereka jadi orang seperti itu. Kalau lu cuma jadi orang biasa aja, lu tidak punya monster. Gua pun udah taklukin banyak monster di hidupku. Cuma lu aja nggak lihat di kamera di sini. Apa yang sudah gue lewatin. Buat orang-orang yang tahu gue, yang tahu di belakang layar apa yang gue kerjakan dan monster mana yang gue lawan. Banyak sekali. Lu kira gue nyampe sini ya? Gue umur 24 tahun punya triliunan itu gak kesini dengan gampang. Itu banyak sekali yang udah gue lawan, yang udah gue bunuh bahkan monster-monsternya. Tapi lu gak akan pernah paham di sini. Banyak sekali yang mau coba nyekat gue, banyak sekali yang mau coba jatuhin gue. Gue itu kalau gue bilang tadi, kalau gue mati hari ini gue gak menyesal. Kenapa? Karena semua yang keluar dari mulut gue, ya lu mau terserah, lu gak percaya atau percaya. Semua yang keluar dari mulut gue ini adalah kepercayaan yang gue punya di hati gue. Ketika gue ngomong revolusi keuangan, orang banyak bilang, oh dia sebenarnya cuma persetan loh. Gue berani bela itu sampai gue mati. Kenapa? Karena gue benar-benar merasa dunia ini tidak adil. Sistem keuangan dunia tidak adil dan gue bertekad untuk ubah itu semua. Jadi kalau lu ambil nyawa gue hari ini, gue tidak akan menyesal. Gue tidak akan mundur dan gue tidak akan takut. Gue itu kalau ngomongin masalah uang, ya uang gue tuh udah hidup ya. Anak gue nih ya, punya 7 generasi ke bawah tuh gak usah kerja sehari hidupnya, udah aman semuanya. Gue udah selesain ini gamenya dulu. Sudah selesai lama baru gue nyalakan kamera. Nggak kebalik. Bukan belum selesai gamenya baru nyalakan kamera. Malah cuma ngambilin endorse. Gue itu hidup ya. Hidup yang menurut gue seru banget. Ketika gue umur 19 tahun, gue bernegosiasi depan muka dengan private equity investor nomor 1 di Indonesia. Gue negosiasi valuasi perusahaan gue sendiri. Yang dia mau beli share-nya dari gue pakai entitasnya dia. Gue jadi nahkoda dari kapal. Itu isi 130 orang di umur 20 tahun. Gue punya 130 karyawan di umur 20 tahun. Dan akhirnya ya 15 orang yang masih tersisa dari kapal itu ya jadi pendekar-pendekar gue waktu itu masih jadi pendekar gue sampai sekarang. Yang bahkan yang masih ngedit video ini masih orang yang sama. Gue bisa cerita gitu. Gue ketemu partner yang salah yang cuman bisanya pencitraan tapi hasilnya nol besar. Sampai sekarang semua orang sekarang tahu. Akhirnya dulu itu ibaratnya investor gue. Investor kan kalau kita operator perusahaan, investor tuh semacam ya bisa dibilang bos lah kalau dipanggil investor harus datang segala macam. Gue sekarang jadi partner di salah satu perusahaan yang kita bareng-bareng investasikan yang akan mengubah revolusi dunia keuangan ini. Yang tadinya adalah investor, sekarang levelnya sejajar partner dalam waktu 4 tahun. Itu kenapa? Karena reputasi dan skill yang gue punya. Gue nggak takut mulai semuanya dari nol. Orang-orang paling hebat di dunia itu nggak takut mulai dari nol. Elon Musk setelah dia jual PayPal, dia jadi gembel lagi tidur di sofa. Duitnya ditaruh di 3 tempat. Satu itu Solar City, perusahaan solar yang sekarang di-merger ke Tesla. Kedua itu Tesla. Ketiga itu SpaceX. Dia tidur di sofa lagi. Gue setelah balikin uang investor itu, gue nggak ngambil gaji selama 1 tahun. Gue itu mulai lagi dari nol. 15 pendekar yang gue punya tadi, itu gue ajak ke apartemen gue. Kita mulai perusahaan namanya Akademi Kripto. Gue nggak nyerah. Dan orang kan banyak yang gengsi untuk mulai dari nol. Dulu karyawan gue 130, gue punya 4 lantai kantor. Gue mulai lagi semuanya dari nol. Itu semua nggak datang dengan gampang. Kalau lu kira gue tuh orang yang cuma suka foya-foya, itu semua nggak ada artinya ya untuk gue. Karena duit itu bagi gue cuma high score. Ujung-ujungnya bakal gue bagiin semua. Gue bakal pakai semua uang yang gue yang punya untuk kebaikan orang banyak. Gue mungkin belum ketemu sekarang formatnya apa. Yang paling dekat di hati gue ya edukasi. Makanya gue bangun-bangun sekarang sekolah. Gue tanya, mana ada anak umuran gue punya harta seperti gue bagi-bagi bangun-bangun sekolah seperti gue. Lu jangan cuma cari di Indonesia, lu coba silahkan cari di dunia.
Mungkin ada banyak, kalau kakek-kakek bacot punya 2 triliun mah gue kenal ada banyak. Nggak usah kakek-kakek umur 50 punya 2 T aja banyak gue kenal. Tapi yang punya triliun di umur gue, lu bahkan nggak bisa hitung pakai satu tangan loh. Yang bikin sendiri ya duitnya, lu nggak bisa hitung pakai satu tangan. Gue percaya akan takdir dan misi gue. Ini kalau gue disuruh ulang balik ke nol lagi, gue akan dengan happy, gue akan dengan tersenyum. Semuanya gue ulang lagi dari nol. Ketika gue bisa cerita begini ke lu, ya, gue cerita, oke, gue 19 tahun, gue pernah deal sama orang seperti ini, gue bikin perusahaan seperti ini, gue mulai lagi dari nol, kena take win, uang harus gue balikin, gue punya partner ternyata nggak berguna sama sekali, gue cari partner baru, gue mulai dari nol lagi. Akhirnya investor gue yang awal sekarang berpartner sama gue untuk bikin satu entitas yang baru. Itu kan cerita yang seru, ya. Itu cerita yang bisa gue bawa sampai mati. Nah kalau lu ketika lu mati, lu mau apa yang lu mau ceritain? Lu nongkrong di tempat kopi, lu sekolah gitu. Apa yang lu mau ceritain? Apa yang lu bisa banggakan dari hidup lu? Mending gak usah hidup sekalian. Nggak perlu lu bernafas. Dan buat lu semua, beberapa orang, sedikit orang di sini yang punya ambisi, ya, yang tahu apa yang gue omong ini, lu akan tergerak hatinya. Tapi kalau untuk orang-orang yang bodoh, yang goblok itu, yang tadi pecundang-pecundang itu, yang tadi, yang tipe yang nomor 1 itu, ada yang akan ngomong gini, oh gue nggak apa-apa, 4-nya lawan naga, gue cuma santai-santai di rumah. Ya silahkan jadi lu aja. Karena itu semua orang, 99,9% orang. Gue yakin cuma 0,01 orang di sini yang berambisi. Dan yang denger maksud gue ini apa. Orang yang tadi akan bilang, gue gak mau lawan naga, lu sombong lu lawan naga gitu. Sekarang gue pengen lu coba ingat-ingat ya. Tahun baru itu kapan sih? Ini udah mau setengah tahun loh. Ini udah mau jalan setengah tahun dan apa yang lu udah kerjain? Coba gue pengen tanya deh. Atau yang gak usah jauh-jauh. Yang hujat gue dari Kopi 80.000. Semua artis-artis monyet itu semuanya. Lu semua udah jadi apa sekarang? Dan gue jadi apa di dunia ini? Dalam waktu 1 tahun, 1,5 tahun. 4 bulan lalu, tahun baru. Lu dari 4 bulan lalu sampai sekarang lu ngapain? Masih nongkrong kah tempat sama? Masih bikin bisnis yang gagal kah? Investasi belum berhasil kah? Apa yang udah capai? Gue dalam waktu 4 bulan aja, ini mau bulan depan udah mau opening lagi. Besok gue opening S-Bar di SCBD. Bulan depan tanggal 8 buka di Malaysia. Ini gue udah ekspansi 30 outlet lebih. Lu udah ngapain? Gue udah bikin bar paling bagus ya di Asia. Gue lagi bangun exchange yang menurut gue akan jadi nomor 1 di Indonesia dalam waktu 4 bulan. Gue udah bangun 3 sekolah. Gue udah bangun fund crypto yang isinya triliunan aumnya. Gue bikin duit puluhan miliar yang lu mimpin tuh dalam sehari. Sedangkan lu masih ngapain di sana? Paling sedihnya dari orang miskin adalah apa? Semua teman-teman lu, apalagi nanti yang jadi sukses, itu akan ninggalin lu di belakang. Dan gak akan ada yang ingat sama lu. Ketika lu mati gak ada yang peduli sama lu. Bahkan lu mati besok pun keluarga lu cuma nangis 2 bulan. Habis itu mungkin orang tua lu sendiri juga mikir, ini anak gak berguna gitu. Jangan di saat lu udah telat, lu baru sadar, otak lu baru kebuka, oh baru mau belajar. Karena waktunya udah gak ada lagi. Hidup itu sangat singkat. Lu silakan tanya ya. Coba yang umur 40-50 tahun sini komentar biar anak-anak muda ini tahu. Hidup tuh sangat singkat. Lu kedip nanti lu udah umur 40. Lu udah jadi pecundang ya, masih kerja sama orang, mobil LCGC, istri jelek, rumah jelek. Silahkan, gue tahu kebanyakan orang 99,9% maunya itu. Tapi buat lu 0,01 yang nonton ini, ya gue tunggu lu di perjalanan. Jangan cuma ngomong, oh gue mau lawan naga. Lu baru ketemu apa, singa yang kecil aja lu dicakar dan nangis pulang. Gue udah umur 19 tahun, gue udah quest buat lawan naga gitu. Gue udah lawan berapa naga, berapa monster ular di laut buat nyampe sini. Lu percayalah omongan gue, orang yang punya duit banyak sekali, itu tidak ada yang tidak melawan naga. Tidak ada yang melewati hal yang sangat-sangat sulit. Ini gue bisa ngomong 2 hal. Lu mau ngomong yang legal, lu mau ngomong yang ilegal. Lu mau ngomong, oh misalnya Pablo Escobar kaya karena dia begini. Coba lu jadi dia. Paling dipotong jari lu baru hari pertama kerja. Udah nangis. Terus lu pergi. Lu jangan ngomong, oh dia industrinya ini. Dia jadi kaya karena ini. Lu coba lu. Lu kira gampang bikin kayak begitu? Bikin kartel seperti Pablo Escobar? Silahkan coba. Lu baru jualan di pinggir jalan udah mati. Jadi hidup ini gak ada yang gampang. Lu coba lu ngomong bikin Netflix. Coba bikin Netflix. Coba bikin Google. Sulit sekali dan bahkan naga yang mereka bunuh tuh udah jauh lebih banyak dari gua. Dan gue masih berproses gitu. Tapi gue gak pengen lu sini semua cuma tinggal diem. Jangan jadiin lu hidup yang sia-sia. Jangan jadi orang yang sia-sia di hidup ini. Jadi abis nonton video ini, ya jangan cuma lu diem-diem. Lu ingat setahun ini lu janji apa awal tahun. Dan sekarang lu belum lakuin. Dan lu lakuin itu sekarang.